Oke, bayangin skenario ini. Gimana caranya sebuah militer yang ya bisa dibilang secara konvensional jauh lebih lemah, benar-benar bersiap buat berhadapan langsung dengan negara adidaya terkuat di dunia? Ini bukan sekedar skenario film ya, ini beneran terjadi. Hari ini kita bakal membedah sebuah analisis yang super menarik dari Majen TNI Purnawirawan, Profesor Budi Pramono, soal strategi pertahanan asimetris Iran. Dan untuk pembahasan kali ini, kita singkirkan dulu urusan politiknya. Kita bakal murni melihat ini sebagai sebuah papan catur militer raksasa yang luar biasa kompleks. Biar gampang, kita bakal memetakan permainan perang ini lewat 5 lapisan kunci. Mulai dari filosofi perang ekstra mahal, benteng alam 4 penjuru, perang terowongan bawah tanah, kartu as Selat Hormuz, dan terakhir, jaringan proksi beserta sanksi. Kita masuk ke bagian pertama. Filosofi perang ekstra mahal. Ini tentang gimana mereka menolak kekalahan konvensional. Ini tuh bener-bener kayak dinamika Daud melawan Goliat di dunia nyata. Jadi, daripada repot-repot memaksakan diri menang di udara atau laut, yang jujur aja nyaris mustahil melawan negara adidaya, tujuan utamanya tuh ternyata simpel banget. Bikin setiap pertempuran jadi super mahal, bener-bener melelahkan, dan menguras habis dompet pihak penyerang. Intinya, bikin musuh mikir 1000 kali sebelum nyerang. Nah, taktik utamanya sering disebut saturation war atau perang kejenuhan. Konsepnya gini, daripada melawan sistem pertahanan rudal canggih yang harganya triliunan pakai senjata yang sama mahalnya, mendingan banjiri aja pertahanan itu. Pakai apa? Pakai ratusan drone kamikaze terbang rendah yang super murah, ditambah kawanan perahu cepat. Ibaratnya dikeroyok semut. Sistem secanggih apapun kalau digempur begini, ujung-ujungnya pasti kewalahan juga kan? Dan kalau kita tarik mundur sedikit, kemandirian militer yang ketat ini bukan karena mereka pengen gaya-gayaan. Enggak sama sekali. Ini murni karena kepepet. Pasca revolusi tahun 79, mereka langsung dihajar perang 8 tahun tanpa henti. Kondisi kepepet inilah yang justru memaksa mereka melahirkan inovasi domestik yang mematikan di era modern. Kayak rudal supersonik dan produksi drone massal tadi. Lanjut ke bagian 2, benteng alam 4 penjuru. Kita lihat gimana geografi disulap jadi senjata utama. Kondisi alam negara ini tuh bener-bener berfungsi sebagai benteng raksasa alami. Lingkungannya sangat-sangat tidak bersahabat buat siapapun yang nekat melakukan invasi darat. Dari arah manapun, rasanya udah dihalangi tembok besar. Coba kita hitung-hitungan taktis. Masuk dari darat itu jelas nggak masuk akal. Di utara, pasukan penyerang harus menembus hutan lebat dan peperangan musim dingin. Masuk dari barat, bakal disambut jurang dan pegunungan ekstrim yang siap melumpuhkan kendaraan tempur. Terus gimana kalau lewat timur? Sama aja bunuh diri. Pasukan bakal dipanggang hidup-hidup oleh suhu gurun ekstrim yang mematikan, yang pastinya bikin urat nadi logistik hancur lebur. Oke, kita masuk ke bagian 3, perang terowongan bawah tanah. Kalau gunung jadi perisai luarnya, mari kita intip apa yang disembunyikan di bawahnya. Ada satu kutipan legendaris dari Sun Tzu, semua peperangan didasarkan pada tipu muslihat. Dan kutipan ini pas banget buat menggambarkan logika pertahanan di sini. Intinya, apa yang kamu lihat di permukaan hampir pasti bukanlah wujud ancaman yang sebenarnya. Ini nih contoh nyata dari tipu muslihat tadi. Di permukaan, mereka sengaja memajang pesawat-pesawat rongsokan buat ngecoh pantauan satelit. Tapi di saat yang sama, mereka tuh punya pangkalan udara dan fasilitas militer raksasa yang aktif beroperasi jauh di dalam perut gunung. Pangkalan Eagle 44 ini salah satunya. Bener-bener buta dari radar udara. Nah, gabungan antara terowongan rahasia dan taktik Fabian, yakni strategi mengulur waktu dan menghindari pertempuran langsung, bikin siapapun yang menyerang bakal masuk ke dalam mimpi buruk. Penyerang bakal terus-terusan kena sergapan dadakan dari bawah tanah, kehabisan logistik, dan akhirnya ya lumpuh sendiri karena frustrasi. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kartu as Selat Hormuz, sang titik cekik global. Karena jalur darat udah tertutup, mari kita bahas sektor selatan. Coba kalian resapi angka ini sebentar, 20%. Itu adalah jumlah pasokan minyak global dunia yang mengalir melewati Selat Hormuz. Gak heran kan kalau area perairan ini jadi titik leher ekonomi paling kritis di planet kita. Disinilah letak kebuntuan strategisnya. Di satu sisi, pihak adidaya harus pamer kekuatan buat mengamankan rute dan menenangkan sekutu-sekutunya di kawasan itu. Tapi di sisi lain, pihak yang bertahan ini memegang kartu as, menjadikan selat tersebut semacam sandera ekonomi berskala masif. Tujuannya cuma satu, mencegah pecahnya perang terbuka. Situasi saling tatap ini itu contoh paling sempurna dari yang namanya diplomasi koersif.
Jadi, memarkir beberapa kapal induk raksasa di sana itu bukan karena mau langsung mengajak perang hari itu juga. Sama sekali bukan. Itu murni cuma buat flexing alias unjuk kekuatan laut, mengirim pesan ancaman tanpa harus benar-benar menarik pelatuk. Terakhir, bagian 5, jaringan proksi dan sanksi. Konflik ini ternyata melampaui batas-batas negara secara fisik. Kalau kita bedah lagi, sistem pertahanan ini sebenarnya bertumpu pada trisula mematikan. Pertama, potensi daya tawar program nuklir mereka. Kedua, kendali penuh atas urat nadi energi global tadi. Dan ketiga, ini yang bikin repot, jaringan proksi di berbagai negara yang super loyal karena diikat sama kesamaan ideologi, satu Tuhan, satu tujuan. Efek dominonya tuh ngeri banget loh. Lewat proksi-proksi ini, mereka bisa mengancam titik cekik sekunder kayak Selat Bab al-Mandab di Yaman. Artinya apa? Mereka bisa melipat gandakan rasa sakit ekonomi ke seluruh dunia secara instan tanpa butuh kontak senjata langsung antar negara utama. Nah, sebagai respons untuk melawan jaring laba-laba asimetris ini, strategi lawannya biasanya bermain di pencekikan ekonomi secara bertahap. Mulai dari blokade militer di laut, sanksi primer, sampai senjata pamungkas berupa sanksi sekunder yang dirancang buat memutus urat nadi ekonomi target dari dunia internasional. Pada akhirnya, semua intrik ini mengingatkan kita sama prinsip legendaris Clausewitz. Perang hanyalah kelanjutan dari politik. Serangan gerombolan drone, rentetan sanksi ekonomi, sampai pergerakan manuver kapal induk. Itu semua cuma alat-alat politik buat memaksa lawan menuruti kemauan kita. Jadi, melihat semua ini, pertanyaannya sekarang, di tengah saling ancam lewat diplomasi koersif dan eskalasi para proksi yang makin memanas ini, sampai kapan tensi ini bisa ditahan? Di titik mana diplomasi ini bakal gagal total dan perang besar yang selama ini dihindari akhirnya benar-benar pecah?